Perkenalkan, nama aku Diana. Aku baru jadi YouTuber, tapi kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Jadinya itu YouTube aku itu berhubungan dengan Tuhan Yesus gitu loh, untuk amanat agung ke seluruh dunia. Dan aku tuh mau kasih tahu kalian itu hal-hal yang simple, menyenangkan. Jadinya feel free kalau misalnya teman-teman mau komen ataupun mau kritik aku, kritik dan saran, mau komen, mau nambahin, mau like, mau subscribe, is very okay. Jadinya feel free lah untuk apapun, karena di sini adalah we grow together sih gitu. Jadinya kayak aku nggak mau maksain kayak ya udah karena aku ini lebih baik gitu kan, ataupun pengetahuan aku lebih banyak, jadinya kayak aku kayak menggurui gitu, enggak ya gitu. So kalau aku sih lebih kayak we grow together sih gitu. Jadinya kayak saling membangun dan saling bertumbuh di dalam Tuhan, dan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena di dalam Tuhan kita nggak ada berkompetisi ya gitu. Di dalam Tuhan kita saling bekerja sama untuk Tuhan gitu. Jadinya yang pertama aku mau bahas hal yang paling basic tapi menurut aku paling krusial, yaitu doa gitu. Sorry ya gitu, yaitu doa gitu. Jadinya mungkin teman-teman pada bingung kan, doa itu apa sih gitu loh, atau nggak bingung kayak I know tapi ya udah gitu, doa ya udah aku kayak doa selesai gitu. Cuman aku nggak mau cuman kasih tahu itu doang ya gitu. Jadinya aku udah bikin slide-nya juga, nanti aku kasih di description ya slide-nya. Jadi feel free untuk ditambahin ataupun nggak ditambahin juga boleh banget gitu. Jadi aku bahas satu-satu, yaitu definisi doa gitu. Jadi doa adalah nafas kehidupan rohani kita gitu, ibarat nafas kehidupan. Jadinya tahu kan teman-teman, kalau kita nggak bernafas gimana, pasti kita meninggal gitu kan. Tapi ini bukan, jadinya kalau kita nggak berdoa otomatis kehidupan rohani kita mati gitu. Tapi bukan mati secara fisik ya, ataupun secara jiwa, tapi secara rohani gitu. I mean adalah hubungan kita sama Tuhan itu nggak ada gitu, nggak ada sama sekali, sama pencipta kita tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadinya kan kita tahu lah ya, tubuh simple yang bisa kita lihat gitu kan, yang kita lihat tubuh kan, kita ya makan minum kita untuk energize ourselves gitu kan. Terus itu juga akal gitu kan, jiwa itu kan akal, perasaan, kehendak gitu kan. Kita juga punya pikiran dong, kita update skill, kita selalu update knowledge gitu kan, selalu kita perbaharui nih gitu. Tapi sadarkah kita, rohani kita juga perlu di charge gitu loh. Kita juga perlu terhubung dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri gitu. Jadinya kita sebagai orang-orang percaya yang takut akan Tuhan gitu ya, orang-orang beriman harus selalu terkoneksi dengan Tuhan gitu. Loh sebenarnya buat apa sih gitu kan kita itu terhubung dengan Tuhan gitu ya? Sesimpel kita itu kayak roh itu kan yang menghidupkan, roh itu dari Tuhan gitu kan. Ya nggak ada kehampaan aja dalam hati gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang menurut aku sendiri ya gitu, adalah perasaan bahagia, sukacita, perasaan damai, gak ada kekosongan gitu. Jadi pernah gak sih kayak ngerasa kayak kosong gitu, udah ada masalah gitu kan, terus itu pergi ke
diskotik atau pergi ke bioskop ataupun makan. Setelah itu perasaan itu muncul lagi gitu loh, perasaan galau itu muncul lagi gitu. Jadinya itu tuh perasaan-perasaan itu tuh yang kayak nggak baik ya gitu bagi manusia gitu kan. Jadinya perasaan-perasaan itu semua itu bisa hilang gitu loh dengan sendirinya ketika kita terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan kita gitu. Jadi yang butuh itu sebenarnya bukan Tuhan loh, kita yang butuh dengan Tuhan gitu. Ya, jadinya kita sebagai manusia, kita terdiri dari 3 ya teman-teman ya, tubuh, jiwa, dan roh. Dan aku bilang nafas kehidupan rohani itu bagi setiap orang percaya adalah doa, itu yang aku bilang tadi gitu. Jangan sampai itu mati, jangan sampai nggak terhubung gitu, karena kita sendiri yang rugi gitu ya kan. Oke. Terus yang ketiga itu adalah doa adalah cara kita untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan gitu. Yang keempat, sarana penyampaian pesan Tuhan kepada kita. Jadinya ini komunikasi 2 arah gitu. Jadinya itu relationship sih sebenarnya. Hubungan kita ke Tuhan itu relationship gitu. Bisa relationship antara umat dengan Allah, kita sebagai hamba, Tuhan sebagai Allah. Bisa hubungan relationship antara anak dan bapa gitu. Ya bisa relationship antara persahabatan seperti Abraham gitu. Jadi relationship sih, jadi bukan hanya kita yang mau ngobrol sama Tuhan, tapi Tuhan juga mau ngobrol sama kita. Tapi quote unquote harus hati-hati gitu, apalagi pesan Tuhan kepada kita. Kita harus punya sensitivitas yang tinggi, konsistensi, evaluasi, apakah itu yang berasal dari Tuhan atau enggak. Karena suara juga ada 3 ya. Yang manusia ada 3, terus kayak suara ada 3 juga. Suara itu ada dari Tuhan, ada suara kita sendiri, ada suara dari iblis gitu. Jadi suara dari Tuhan itu tuh lembut, damai. Suara dari kita biasanya itu logika, berhubungan dengan logika, akal, pikiran, perasaan. Sama dari iblis itu biasanya ketakutan, khawatir, ragu, kayak gitu lah, perasaan negatif lah gitu. Dan ini juga maksud aku sama anak-anaknya juga ya gitu. Kan iblis kan juga punya anak-anak ya, Tuhan punya anak-anak, iblis juga punya anak-anak gitu kan. Jadinya harus dievaluasi gitu, gimana cara evaluasinya, diuji gitu. Jadinya kayak benar-benar, oh ini pesan dari Tuhan, catat, benar nggak ini dari Tuhan gitu. Jadinya jangan sampai tertipu ataupun terjebak, ataupun kalaupun udah tertipu dan terjebak, pasti Tuhan selamatin, aku percaya. Cuman ada proses gitu kan. Kalau kita bisa nggak jatuh di awal, kenapa kita harus jatuh gitu loh, ya kan? Gitu. Berapa kali orang benar jatuh, ya pasti Tuhan angkat lagi gitu loh. Pasti Tuhan bantu, gak mungkin enggak gitu. Tuhan baik banget ya. Tapi masalahnya kalau kita dari awal bisa nggak jatuh, ngapain kita jatuh gitu loh, gitu. Jadinya teman-teman ya, kita harus sering-sering banyak berdoa. Paling penting evaluasi dan uji itu dari Tuhan atau enggak. Setelah itu implementasi. Oke? Jadinya kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang praktek. Jangan cuman berdoa doang tapi nggak mendapatkan sesuatu. Kita harus praktek, kita harus uji, bener nggak gitu. It's okay sih menurut aku gitu kan. Kita uji Alkitab gitu kan, kita uji ini bener nggak gitu. Ketika aku praktekkan, bener nggak aku dapat berkat gitu. Jadi kayak benar-benar diuji gitu, nggak ada salahnya kan gitu. Jadi benar-benar diuji, benar-benar dievaluasi. Oke. Dan ini adalah video pertamaku. Nanti aku akan update lagi video-video lainnya.